Berarti selamat pada Pak Budiman karena sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Nah, ya. Melihat ini bagaimana sih Pak Budiman masih bermanuver meskipun sudah dipanggil? Kita dorong supaya Pak Budiman jadi wakilnya Pak Prabowo, ya. Akhirnya terbongkar. Budiman Sujatmiko disindir kader partai soal jatah menteri. Nanti Pak Komarudin, yang jelas tindakan indisipliner akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi opsinya mundur atau partai memberikan pemecatan. Misalnya yang saya katakan yang saya lakukan ini salah, keliru, ya dengan berat hati, seandainya saya secara administratif dicabut keanggotaan saya, tentu saya sangat sedih. Tapi yakinlah yang tercerabut dari saya hanya status administratif saya sebagai seorang kader nasionalis Soekarnois. Tapi saya sendiri sebagai seorang nasionalis Soekarnois tentu tetap ada. Manuver Budiman Sujatmiko yang mendadak bertemu dengan Prabowo, lalu beberapa hari kemudian langsung menyatakan dukungan ke Prabowo, tentu saja membuat banyak orang kaget. Budiman tidak mau mundur dari PDIP meski terang-terangan mendukung Prabowo. Seharusnya secara etika dia mundur lalu mendukung Prabowo dan bermain dua kaki. Dia tidak mau mundur tapi siap dipecat asalkan melalui mekanisme administratif organisasi. Dia tidak mau mundur karena dia mau dapat kesempatan untuk memberikan penjelasan kenapa mendukung Prabowo. Ini yang paling aneh. Budiman bilang dia mendukung Prabowo tidak terlepas dari statement Megawati. Dia bertahun-tahun mendengarkan pidato Megawati dan di situ dia dapatkan satu kesimpulan bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategik. Dengan menumpang ucapan Megawati, dia melihat kualifikasi itu ada di Prabowo. Dengan mendukung Prabowo, dia sedang menafsirkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Megawati untuk Pilpres. Politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus, ada videonya di TikTok. Mungkin sebagian dari kalian sudah menonton. Dia bilang, Budiman Sujatmiko pernah bilang ke Sekjen PDIP, dia minta jatah menteri jika nanti Ganjar Pranowo menang Pilpres. Ya tentu saja itu tidak bisa dijamin. Bahkan Megawati sendiri tidak bisa karena itu hak prerogatif presiden. Berarti benar yang saya katakan tadi. Ada faktor kuat yang membuat seseorang berani mengambil langkah ekstrim, balik arah menuju tempat yang sebelumnya dijauhi. Makanya Budiman disebut aktivis yang berubah menjadi ahli kosmetik, ahli oplas yang tugasnya membedah wajah orang yang dia dukung supaya terlihat kinclong dan bagus di mata masyarakat. Tugasnya seperti deterjen untuk membersihkan rekam jejak, pelanggaran HAM dan masa lalu yang terus membebani calon yang dia dukung. Prabowo juga pernah mengatakan, seandainya dia jadi presiden, Budiman cocoknya jadi apa? Begitu katanya di hadapan relawan Prabowo, Budiman bersatu atau Prabu. Apakah Budiman cocok jadi duta besar? Tapi akhirnya Prabowo bilang Budiman lebih cocok ditugaskan di dalam negeri. Mungkinkah jadi menteri? Segalanya jadi terlihat cocok. Politikus PDIP bilang Budiman ini minta jatah menteri tapi ditolak. Akhirnya dia dukung Prabowo dan Prabowo langsung bicara soal jabatan yang cocok untuk Budiman. Meskipun Budiman membantah minta jatah menteri, tapi silakan kalian ambil kesimpulan sendiri. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini pelajaran bahwa siapapun bisa menggadaikan dirinya demi ambisi politik. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Shwo.com ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?